Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, berjumpa kembali. Kali ini kita membahas mengenai mengejar istiqomah sedekah subuh 40 hari tanpa putus. Sebelumnya mari kita bersolawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan wasilah kita bersolawat mendapat keberkahan hidup, mendapat syafaat dari baginda Nabi, serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, sebelumnya kita akan sedikit membahas mengenai apa itu sedekah subuh. Sedekah subuh adalah sebuah sedekah biasa yang dilaksanakan dalam waktu yang istimewa. Kapan waktu istimewa itu? Adalah pada saat subuh. Kapan itu? Adalah sejak azan sampai terbit matahari. Mengapa sedekah pada saat subuh menjadi sangat istimewa? Menjadi amalan yang istimewa. Karena waktunya istimewa. Waktu subuh itu disaksikan oleh dua kelompok malaikat. Kelompok penjaga malam dan malaikat kelompok penjaga siang. Mereka bertukar waktunya, berkumpulnya pada saat jam-jamnya sholat subuh. Untuk itu maka sedekah subuh menjadi amalan yang istimewa. Karena disaksikan oleh dua kelompok malaikat dan didoakan oleh dua malaikat. Malaikat pertama mendoakan agar orang yang bersedekah, yang beramal pada saat subuh dilipat gandakan, diganti yang sangat banyak, berlimpah ruah dengan sangat berkah, diberkahi oleh Allah. Dan kemudian malaikat yang kedua mendoakan orang yang tidak mau bersedekah, orang yang kikir, pelit, medit, bakhil, menjadi merugi, binasa. Baik, sahabat, kali ini kita membahas mengenai pengamalan sedekah subuh yang dilaksanakan atau dilakukan atau didawamkan 40 hari tanpa putus. Karena apa? Karena ada hajat yang dimunajatkan, sebuah hajat yang sangat istimewa. Hajat yang luar biasa. Mungkin Anda punya hajat yang sangat ingin untuk dikabulkan oleh Allah, dan hajat itu bukan hajat biasa, hajat luar biasa. Misalnya, hajat ingin punya rumah. Tidak semua orang bisa membeli rumah. Tidak semua orang bisa punya rumah. Makanya ini sebuah hajat yang luar biasa. Mohon pada Allah agar supaya dikabulkan hajat ingin punya rumah. Atau hajat ingin beli mobil. Mobil ini relatif. Ada yang murah sampai yang mahal. Apapun atau berapapun harganya mobil itu, dihajatkan menjadi hajat yang luar biasa ini. Satu hajat. Difokuskan pada satu hajat. Fokus pada hajat, satu hajat. Didawamkan 40 hari sedekah subuh tanpa putus. Atau hajat ingin dapat jodoh dan segera menikah. Mungkin yang sudah lama menjomblo ingin dapat segera dipertemukan dengan jodohnya dan segera menikah. Atau hajat ingin lulus ujian bagi yang mungkin SMA kelas 3 atau yang hendak tugas akhir kuliah, skripsi, agar lulus. Tarik 40 hari ke belakang. 40 hari ke belakang sebelum hari hanya ujian, lakukan sedekah subuh tanpa putus 40 hari. Atau hajat yang ingin masuk TNI Polri. Ada yang menulis pada saya, minta didoakan. Dia melaksanakan sedekah subuh, minta didoakan agar
lulus tes TNI Polri, ya saya doakan semoga lulus insya Allah. Ada yang ingin buka toko atau berdagang supaya bisnisnya, dagangannya lancar, laris dan sebagainya. Atau ada yang berhajat ingin segera punya momongan. Bahkan ada yang berhajat ingin sembuh dari penyakit menahunnya yang sudah lama dideritanya. Lakukan juga sedekah subuh 40 hari tanpa putus. Bahkan ada ibu-ibu yang minta didoakan karena suaminya begini dan begitu, agar suaminya itu kembali ke jalan yang lurus. Ya, kita doakan. Setiap permintaan doa, insya Allah saya doakan secara khusus. Satu persatu saya doakan. Asal saya masih ada waktu, saya doakan agar apa? Agar qabul. Dan itu adalah salah satu sedekah saya. Sedekah saya mendoakan Anda-Anda yang minta doa ini. Jangan pelit-pelit kirim doa. Saya ajarkan pada Anda, jangan pelit-pelit mendoakan orang lain. Sering-sering mendoakan orang lain. Karena itu kembali pada kita, itu pahala. Dan itu termasuk sedekah. Anda mendoakan orang lain itu, malaikat mendoakan Anda. Apa kata malaikat? Begitu juga dengan antum. Jadi kita mendoakan baik pada orang lain, malaikat mendoakan begitu juga pada kita. Begitu juga pada Anda, kepada antum, kepada engkau. Makanya jangan berdoa jelek untuk orang lain, karena akan kembali pada kita. Doakan baik. Pada siapa saja, mendoakan orang tua, mendoakan kerabat, mendoakan adik, kakak, saudara, atau pasangan hidupnya, suami atau istri, mendoakan anak, mendoakan tetangga, mendoakan teman. Asal nggak usah dibilang-bilang. Bilang sama temannya, semalam sudah saya doakan kamu. Atau pada tetangganya, Bu, tadi pagi subuh saya doakan. Nggak usah dibilang begitu. Sedekah tidak perlu diucapkan, diceritakan orang lain. Mengurangi pahalanya nanti, bahkan membatalkan pahala. Semakin kita mendoakan orang lain secara rahasia, semakin makbul. Kita diam-diam secara rahasia mendoakan orang lain, makbul insya Allah. Dan itu kembali pada kita, karena didoakan pada kita. Dan itu termasuk sedekah. Kita mendawamkan sedekah subuh 40 hari tanpa putus untuk hajat yang luar biasa besar ini. Tanpa putus 40 hari. Berapa nilainya? Terserah berapa nilainya. Asalkan setiap subuh istiqomah. Yang penting istiqomahnya. Setiap harinya itu, rutinnya. Karena Allah menyukai amalan yang istiqomah rutin. Meskipun sedikit tapi rutin. Daripada yang banyak, habis itu berbulan-bulan tidak pernah sedekah. Rutin setiap hari. Lakukan setiap subuh. Apakah harus ke masjid? Tidak harus ke masjid. Orang-orang yang tidak ke masjid bisa sedekah dikumpulkan di kaleng, di botol, atau tempat tertentu, dimasukkan setiap hari pada saat subuh. Asal jamnya pas jam-jamnya sholat subuh. Yakni antara adzan subuh sampai terbit matahari. Setelah sedekah subuh tadi kita lakukan, iringi dengan doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoa. Kata Allah, berdoalah padaku, niscaya aku kabulkan. Dan kita berdoa ini penuh pengharapan pada Allah dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisobri wassolat. Minta tolonglah kepadaku, kata Allah, dengan bisobri wassolat, dengan sabar dan sholat. Itu kuncinya. Anda harus bisobri wassolat, dengan sabar dan dengan sholat. Anda sedekah subuh rajin tapi tidak sholat. Tidak masuk. Sholat. Dengan sabar dan sholat itu kuncinya. Kemudian sholawat. Pada saat setelah Anda memasukkan sedekah subuh, Anda utarakan doa, hajatkan pada Allah.
sebelum berdoa, sholawat dulu. Karena doa yang tidak dimulai dengan sholawat, tidak diiringi dengan sholawat, itu menggantung di langit. Naik itu doa ke langit, tapi menggantung saja, tidak sampai pada Allah. Karena apa? Karena tidak diiringi dengan sholawat. Makanya kita tiap ke masjid, kemudian ada doa bersama setelah sholat. Ada masjid-masjid yang tidak berdoa bersama setelah sholat. Tapi kalau yang setelah sholat kemudian berdoa, selalu setiap berdoa bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baru Allahumma inni as'aluka, Allahumma Rabbana. Tapi selalu diiringi dengan sholawat. Dimulai dengan sholawat atau diakhiri dengan sholawat. Setelah berdoa panjang lebar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ditutup dengan sholawat. Itu baru sampai ke langit. Kalau tidak, hanya menggantung saja doa itu, tidak sampai karena tidak diiringi dan tidak dimulai atau diakhiri dengan sholawat. Sahabat, insya Allah hajat Anda, apapun hajat Anda itu, tembak dengan sedekah subuh 40 hari tanpa putus. Insya Allah makbul. Insya Allah ijabah. Pertanyaan yang sering saya dapati, ada komentar pertanyaan, bagaimana kalau kesiangan? Bangun sudah jam 7. Saya bilang itu ujian Anda. Ujian itu ada yang lulus atau tidak. Tes pegawai, tes instansi, tes pegawai negeri itu ada yang lulus atau ada yang tidak. Anda pengen lulus atau tidak? Kalau Anda pengen lulus, supaya tidak kesiangan, pasang alarm. Bisa jam waker, alarm, atau di HP. Setiap kita, insya Allah punya HP semua. Bahkan HP jadul pun, HP yang bukan Android, HP jadul, itu ada menu alarm. Anda pasang alarm. Sebelum subuh sudah Anda bunyikan. Taruh di sebelah tempat Anda tidur. Saya juga pakai alarm setiap hari. Jadi tidak ada alasan kesiangan. Anda pakai alarm. Ada juga yang bertanya, bagaimana kalau lupa? Ini ujian juga. Kalau Anda sudah menyiapkan kaleng, menyiapkan uangnya di laci, pada saat subuh tinggal mengambil dari laci, masukkan ke kaleng setiap subuh, Anda tulisi di kaleng itu sedekah subuh, taruh di sebelah tempat tidur, insya Allah tidak lupa. Insya Allah tidak lupa. Kalau lupa kebangetan. Ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau haid, Ustadz? Orang haid, orang nifas boleh sedekah subuh. Boleh melakukan amalan-amalan kecuali puasa dan sholat. Orang haid, orang nifas itu mengkodok puasa tapi tidak mengkodok sholat. Adapun untuk sedekah subuh atau sedekah apapun, boleh meskipun haid. Kan tidak ke masjid, Ustaz. Siapa bilang harus ke masjid? Tidak harus ke masjid untuk sedekah subuh itu. Anda bisa kumpulkan di kaleng atau tempat tertentu pada saat jam-jamnya subuh. Kemudian setelah agak banyak, baru diserahkan. Pertanyaan berikutnya, diserahkan pada siapa? Ma anfaqtum min khairi falil walidaini wal akrobina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Jadi infak itu diserahkan pada falil walidaini, pada kedua orang tua. Kemudian wal akrobin, kerabat. Kerabat itu ya saudara, kerabat, kakak, adik, saudara, ipar, paman, bibi, sepupu, sebagainya. Saudara, kakek, nenek, terserah. Wal yatama, anak-anak yatim. Anak-anak yatim, terutama anak-anak yatim yang sudah tidak punya ayah yang menafkahinya. Wal masakin, orang-orang miskin. Orang-orang miskin, gelandangan, di pinggir jalan, pemulung, dan sebagainya. Ya orang miskin. Wabnis sabil,
orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Kemudian masukkan masjid. Yang terkumpul tadi Anda kumpulkan setiap hari pada saat jamnya subuh, Anda serahkan ke masjid, boleh. Boleh juga di luar jamnya subuh menyerahkannya, tapi waktu akad mengumpulkannya pada saat jam-jamnya subuh. Tembak 40 hari. Insya Allah ijabah haji, segala hajat Anda ijabah, insya Allah qabul. Sekian sobat, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.